Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuan itu, sosok Yongdong pun muncul di aula puncak alam iblis Halloween. Kemudian Yongdong menundukkan kepalanya dengan berlumuran keringat dingin. Seketika, yang Xiaoyan dengar saat ini hanyalah suara hentakan telapak kaki di tanah. Di pergelangan kaki berwarna putihnya, terdapat tali merah dan lonceng ibu jari yang tergantung di atasnya. Ia pun sambil berjalan dengan nada ringan yang bergema di aula. Kemudian sebuah suara pun berkata, "Apakah namamu Yongdong? Jati diri sejatimu telah jatuh, dan sekarang kamu ingin memulihkan itu dengan mengandalkan yang mulia untuk meninggalkan dunia kuno keabadian dan iblis. Namun apakah benar-benar kamu telah melepaskan diri dari klan Shimi?" Suara samar itu pun terdengar pelan di telinganya. Kemudian Yongdong pun menundukkan kepalanya, dan ia tidak pernah berani mengangkat kepala untuk melihat sosok yang berbicara itu. Yongdong pun akhirnya berbicara, "Aku tidak ingin mengkhianati klan Shimi, karena aku hanya tidak ingin dikendalikan. Dan kamu harus tahu bahwa Kai dan Mi adalah satu tubuh." Sosok itu pun kembali berkata, "Apakah Anda lupa siapa diri Anda setelah sekian lama pergi?" "Siapa saya? Bukankah Yongdong namaku?" Lalu nampaknya pertanyaan ini membuat Yongdong merasa sangat ragu pada dirinya sendiri. "Lalu kenapa kamu tidak melihat ke belakang dan mencari tahu siapa dia?" Suara itu pun terus terdengar di telinga Yongdong. Yongdong pun kaget saat mendengar ini. Lalu dia perlahan menoleh. Terlihat sesosok sedang berdiri di belakangnya, dan yang berdiri di belakangnya adalah seorang pria dengan nafas dinginnya. Nampaknya Yongdong tidak dapat merasakan kekuatannya, namun ia bisa merasakan tekanan kuat darinya. "Ya tuanku," gumam Yongdong, "sebagai jiwa yang terbelah dari dewa asli, saya sudah mempunyai kesadaran mandiri sendiri." Namun tampaknya pada saat ini, sulit baginya menerima kenyataan ini. "Sepotong jiwa yang pernah hidup di dunia yang luas, saya tidak menyangka hal itu akan berkembang hingga saat ini. Aku takut untuk mendatanginya, karena ini pasti akan menjadi sebuah akhir juga." Pria yang berdiri di belakang Yongdong, dia menghela nafas pelan dan berkata, "Jiwa yang terpecah, ratusan alat bahkan ribuan dapat diturunkan untuknya. Tapi hasil akhirnya masih belum ada yang bisa menembus ke puncak, dan hanya sedikit orang yang jiwanya terbagi dapat menerobos keabadian Tuhan. Jika kali ini Anda mengikuti Yang Mulia, saya bisa mengakomodasi Anda. Tetapi jika Yang Mulia membutuhkannya, saya akan mengontrol Anda kapan saja." Suara pria itu terdengar pelan. "Saya akan memberikan kebebasanmu untuk saat ini, tapi mengertilah, bagaimanapun ini hanya untuk jiwa yang terbagi." Sudut bibir sosok itu sedikit terangkat. Kemudian ketika melihat Yongdong yang gugup, sosok itu tidak banyak bicara dan langsung menggerakkan kaki teratai, lalu pergi ke belakang aula utama. Yongdong berkata, "Jangan pergi, teruslah berada di sisiku." Setelah sosok itu pergi, baru saja terdengar suara pelannya. Namun setelah beberapa saat, hanya ditemukan Yongdong di sana. Dia adalah satu-satunya orang di aula. Dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sana, Yongdong kemudian berdiri dan pergi dari aula. Namun kepergian Yongdong itu, sebenarnya Xiaoyan telah menyadarinya. Xiaoyan berkata, "Klan Shimi, saya tidak percaya ras ini akan punah." Dan tingkah laku Yongdong pun kini menjadi sangat aneh sejak dia datang ke dunia kuno keabadian dan iblis. Padahal dia berasal dari klan Shimi, dan pasti ada alasan dengan segala hal aneh yang terjadi padanya, dan mereka semua pasti memiliki hubungan yang tak terelakkan dengan klan Shimi. Keanehan dari Yongdong itu, sepertinya dia bermaksud ingin mencari bantuan kepada Xiaoyan, dan ia berharap Xiaoyan bisa menyelamatkannya. Saat ini, Xiaoyan pun terus membenamkan dirinya dalam penyulingan obat, dan nampaknya pemurnian pil pengembalian mimpi ini sangatlah sulit. Tentu tujuan Xiaoyan juga untuk meningkatkan ramuan ini hingga batasnya. Karena jika kekuatan hari ini ingin ditembusnya, ia harus melakukan beberapa perbaikan dalam hal alkimia, dan mungkin memerlukan pil yang sangat sulit lalu berkualitas tinggi. Karena pil pengembalian mimpi ini memenuhi persyaratan Xiaoyan dalam semua aspek.
Namun jika dia ingin menerobos, mungkin itu tidak akan mudah. Terlihat di tubuh Sioyan pun telah terbungkus oleh api, dan jika kita melihat ramuan di kuali obatnya, itu telah disempurnakan beberapa kali. Berapa kali pemurnian itu secara langsung mewakili kualitas obat mujarab, oleh karena itu, Sioyan perlu terus melakukan pemurnian. Meskipun dia sedang menyempurnakan ramuan saat ini, selain itu Sioyan juga sambil memotivasi dirinya sendiri, hal utamanya adalah danceng, maka kekuatannya pasti akan meningkat. Namun Sioyan hanya tidak tahu, apakah ia bisa mengandalkan ramuan ini untuk menembus langkah ke-9. Kemudian ia pun telah mencapai pemurnian yang ke-10 kalinya, dan batas ramuan ini telah tercapai. Saat ini, kepala Sioyan pun dipenuhi keringat, dan ketika melihat ramuan di kuali obat, dia tahu bahkan jika ia masih memiliki obsesi dan kemampuan, tapi ia tidak bisa terus memurnikannya lagi. Jika ia terus memaksa memurnikannya, ini pasti akan menyebabkan runtuhnya ramuan ini. Jadi Sioyan pun tidak gegabah. Sebaliknya, ia berhenti memurnikan obat itu. Kemudian setelah nyala apinya stabil, pil pengembalian mimpi ini lalu dia terbang keluar dari kuali obat. Dengan obat mujarab ilahi ini, kemungkinan besar kesadaran spiritual akan lahir. Dan kini Sioyan pun sudah bersiap menekannya dengan api, kemudian disegel ke dalam botol jok. Dan ketika ramuan itu berhasil disempurnakan, namun kekuatan Sioyan tidak menembus ke langkah ke-9 dan masih sama seperti sebelumnya. Namun pada saat pemurnian berhasil, Sioyan bisa merasakan peningkatan kekuatannya. Jika ini tidak berhasil menyembuhkan seseorang, maka aku akan terus berlatih. Mata Sioyan pun menunjukkan tekad kuatnya. Kali ini dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia harus lulus teknik alkimia di sini, kemudian meningkatkan kekuatannya menembus ke langkah ke-9. Karena setelah menembus langkah ke-9, Sioyan tidak berniat untuk terus tinggal di dunia kuno keabadian dan iblis. Kemudian dia akan kembali ke Shenxi dengan sumber daya dari dunia kuno abadi dan iblis. Namun secara tidak sadar, sebenarnya ia butuh banyak waktu untuk sampai ke dunia kuno keabadian dan iblis. Dan hal yang paling penting adalah ada berita yang tidak pasti. Jadi dengan itu Sioyan merasa tidak nyaman dan harus kembali dan mencari tahu meskipun ia mengenal ratu. Apalagi kekuatan kecerdasannya bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan begitu saja. Jadi Sioyan saat ini khawatir, namun dia tidak sembarangan kembali ke Shenxi. Dan sebaliknya, menunggu sampai sebagian besar urusan di dunia kuno keabadian dan iblis telah diproses. Kemudian setelah dia baru saja membuat keputusan, di dalam gua, sebuah api Sioyan terus menyapu. Terlihat ada 2 set bahan obat untuk Dream Return Pill. Jadi kemudian dia segera menyempurnakan yang kedua. Dan seiring berjalannya waktu, yang kedua juga berhasil disempurnakan oleh Sioyan. Lalu pada batas pemurnian kali ini, Sioyan telah memiliki pengalaman dalam menyempurnakan dari pengalaman sebelumnya. Yang kedua ini lebih sempurna, jadi pemurnian kedua. Ia mencoba membuat kualitas ramuan ini ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian tak berselang lama, ramuannya pun telah jadi dalam sekejap, dan perasaan rileks dan gembira melanda Sioyan. Perasaan ini pun membuat rasa lelah Sioyan hilang, sehingga membuat dia bisa terus memurnikan obatnya tanpa henti. Pil ilahi Kanghai, batas pemurniannya tertinggi, hingga 13 kali. Pil tubuh umum dewa dan iblis dimurnikan hingga batasnya, yaitu 15 kali. Lalu Sioyan pun menggunakan semua bahan obat di tangannya. Bahan obat yang tidak mencukupi dikirim ke Taman Spiritual Pagoda Zichen Suling untuk mengisinya kembali, kemudian menyempurnakannya lagi. Dan saat ini, Sioyan merasakan ia semakin dekat ke langkah ke-9. Nampaknya hanya 1 langkah terakhir, namun tantangan kali ini tidak mudah untuk benar-benar dilakukan. Di antara ketiga ramuan ini, Sioyan hanya memiliki lebih banyak bahan obat untuk pil umum dewa dan iblis. Jadi Sioyan bisa mencoba pil ini dan beberapa kali Sioyan ingin mencoba memurnikan ramuan ini. Kemudian ramuan itu diangkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat kualitasnya berubah total. Mungkin itulah satu-satunya cara. Dan hanya dengan cara ini ia dapat mencapai terobosan dalam kekuatan.
Kemudian Sioyan pun melihat ke arah kuali obat dengan matanya sangat bertekad. Dia tidak berani bersantai sedikit pun, lalu seluruh jiwa dicurahkan ke dalamnya dan memulai memurnikan lagi dan lagi. Ini sudah ke-16 kalinya, lalu ke-17 kali. Kemudian di dalam kuali obat mujarab itu sudah bergetar hebat. Namun Sioyan masih belum berniat berhenti, karena obat mujarab ini adalah kesempatannya untuk menerobos ke langkah ke-9. Mungkin ini adalah batas dari ramuan itu, dan ini juga merupakan batas dari Sioyan.